Bertempat di Universitas Culver, Virginia, seorang jenderal bernama Thaddeus Thunderbolt Ross menemui pacar putrinya, Dr. Bruce Banner. Dengan maksud membahas eksperimen yang ia klaim bisa membuat manusia kebal terhadap radiasi sinar gamma, sekaligus eksperimen terhadap penciptaan prajurit super di era Perang Dunia Kedua. Namun eksperimen yang dilakukan oleh Ross gagal dan membuat Dr. Bruce Banner terpapar sinar gamma hingga mengubahnya menjadi Hulk. Hulk yang mengamuk mengacaukan segalanya, bahkan ia melukai Jenderal dan Betty, putrinya. Banner yang melarikan diri menjadi buronan militer US. Banyak cara dan usaha yang sudah dilakukan tetapi belum mampu menaklukkannya. Lalu apakah yang akan Banner lakukan agar tidak berubah kembali menjadi Hulk? Akankah Ross kembali menemukan keberadaannya? Ya halo guys, kembali lagi di channel Kaum Rebahan. Sambil rebahan, sambil molet-molet, enaknya ya dengerin cerita toh. Dan kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul The Incredible Hulk. Penasaran kan gimana sih ceritanya? Penasaran? Penasaran? Sama saya juga. Oke. Kalau gitu tonton video ini sampai habis. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Seperti biasa disclaimer dulu kalau video ini mengandung banyak spoiler. Kalau nggak mau kena spoiler, ya harus mau. Yes! 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 The Incredible Hulk dirilis pada tahun 2008. Film kedua di dunia Marvel Comic Universe ini merupakan garapan kolaborasi antara Marvel dan Universal Studio. Disutradarai oleh Louis Leterrier dan skenario yang dibuat oleh Zack Penn dengan Edward Norton yang ditunjuk sebagai Bruce Banner bersama William Hurt sebagai Jenderal Thaddeus Thunderbolt Ross, Liv Tyler sebagai Betty Ross, serta Tim Roth yang berperan sebagai Emil Blonsky atau Abomination. Film ini juga menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark. Cerita dimulai ketika Jenderal Ross menemui Dr. Bruce Banner dan putrinya, Betty Ross, di Universitas Culver, Virginia. Mereka membahas eksperimen yang digadang-gadang bisa membuat manusia kebal terhadap sinar gamma. Ini juga merupakan percobaan pada program prajurit super di era Perang Dunia Kedua yang sempat terhenti. Percobaan Jenderal Ross itu pun gagal. Banner yang menjadi kelinci percobaan pun berubah menjadi monster hijau mengerikan bernama Hulk. Banner yang telah berubah menjadi Hulk mengamuk dan menghancurkan laboratorium serta melukai Jenderal Ross dan Betty. Saat dia menjenguk Betty di rumah sakit, Jenderal Ross mengusir dan menyuruh Banner untuk menghilang dari kehidupan putrinya. Sejak saat itulah, Banner menjadi buronan militer US dan dicap sebagai pembunuh serta monster yang berbahaya. Jenderal Ross bahkan meminta sebuah senjata meriam sinar ultrasonik kepada Stark Industries untuk mempermudahkannya dalam penangkapan Hulk. Namun, Banner berhasil menghilangkan dirinya serta tidak mengalami kejadian fatal yang berarti dalam kurun waktu tersebut. Banner yang ternyata menjalani hidup di Brasil mempelajari teknik yoga yang berhasil mencegahnya berubah menjadi Hulk dalam 5 bulan terakhir. Banner berusaha melatih emosinya karena jika jantungnya mencapai 200 detak per menit, bisa dipastikan Banner akan kembali berubah menjadi Hulk. 5 tahun kemudian, untuk membiayai hidupnya di Rio, Banner bekerja di pabrik minuman. Namun Banner tanpa sengaja melukai jari tangannya dan membuat darahnya menetes hingga mengenai salah satu botol minuman yang akan didistribusikan. Sepulang dari bekerja, Banner mendapat sebuah tanaman yang katanya bisa menyembuhkannya. Tanaman itu diberikan oleh seorang kenalannya di laman internet bernama Mr. Blue. Sayangnya Banner mengalami kegagalan dalam percobaannya. Mendengar itu, Mr. Blue meminta sampel darah milik Banner dengan tujuan agar bisa membantu penyembuhan Banner. Sementara itu di Virginia, Jenderal Ross mendapat laporan mengenai adanya kontaminasi sinar gamma pada seorang lansia di Milwaukee. Yang diketahui bahwa lansia tersebut telah mengkonsumsi minuman yang terkontaminasi darah Banner. Menggunakan laporan itu, Jenderal Ross melacak keberadaan Banner dan memerintahkan Emil Blonsky untuk memimpin pasukan khusus yang ditugaskan menangkap Banner di Brasil. Di sisi lain, Banner mendapatkan kabar baik jika Mr. Blue bisa menyembuhkannya. Akan tetapi, Banner tidak bisa mendapatkan data-data tentang dirinya yang diminta oleh Mr. Blue, dikarenakan berada di tangan Betty Ross.
Kemudian Emil Blonsky berhasil menemukan Banner yang lebih dulu mengetahui operasi penangkapan dirinya itu, dan sialnya ketika Banner mencoba melarikan diri, Blonsky memergokinya. Di tengah aksi melarikan dirinya itu, Banner bertemu dan dihadang oleh para preman dari pabrik tempatnya bekerja. Lalu mereka memutuskan untuk ikut melakukan pengejaran terhadap Banner. Dalam keadaan yang genting, Banner memutuskan untuk bersembunyi di dalam pabriknya. Naasnya, para preman dan pasukan Blonsky berhasil menemukannya. Di tengah aksinya melawan para preman tersebut, Banner yang tidak bisa mengontrol emosi pada akhirnya berubah menjadi Hulk dan menghabisi mereka satu persatu. Belum sampai di situ, Jenderal Ross memerintahkan Blonsky dan pasukannya untuk menembak Hulk menggunakan bius dan peluru. Akan tetapi, tidak ada satupun dari senjata itu yang berhasil melumpuhkan Hulk. Karena tidak membuahkan hasil, Jenderal Ross dan Blonsky melakukan penggeledahan di rumah Banner. Di sana Blonsky bertanya mengenai monster yang menurutnya seperti tengah membantu Banner. Betapa terkejutnya Blonsky ketika Jenderal Ross mengatakan jika makhluk itu bernama Hulk dan merupakan Banner sendiri. Di pagi harinya, Banner yang tersadar berada di Guatemala menumpang sebuah kendaraan agar sampai ke perkampungan. Di markas militer Amerika Serikat, Blonsky membujuk Jenderal Ross agar tetap memberi dirinya kepercayaan untuk menangkap Banner. Karena menurut Blonsky, hal itu merupakan sebuah tantangan yang menarik. Di hari berikutnya, Banner tiba di Chiapas, Meksiko. Orang-orang di tempat itu sama sekali tidak mengenalinya. Banner merasa begitu tertekan dengan kejadian yang dia alami sebelumnya. Sementara itu, Jenderal Ross secara terang-terangan menceritakan eksperimen prajurit super kepada Blonsky. Blonsky yang tertarik lagi-lagi membujuk Jenderal Ross untuk menyuntikkan serum tersebut kepada dirinya dengan beralasan bahwa dia bersedia terlibat lebih jauh dalam penangkapan Banner. Selanjutnya, Banner memilih untuk kembali ke Culver untuk menemui Betty. Tapi rupanya Betty telah mempunyai kekasih baru. Tak ingin meratapi nasib, dia menemui kenalannya di Virginia yang bernama Tuan Stanley. Di sana, Bruce menceritakan semuanya kepada Stanley dan meminta izin untuk tinggal selama beberapa hari. Bahkan Banner meminjam seragam pizza di kedai Stanley agar dia bisa masuk ke laboratorium Culver. Setelah berhasil membujuk penjaga, Banner mencoba mencari data-data tentang dirinya di komputer Betty. Tetapi sayang, semua hal yang menyangkut dirinya telah hilang. Lalu Betty dan kekasihnya mendatangi kedai pizza Tuan Stanley. Tanpa sengaja Betty melihat Banner yang berada di kedai tersebut dan mengejarnya. Sayang, Banner terlebih dulu melarikan diri. Kemudian setelah Betty mendapat segala informasi mengenai Banner dari Tuan Stanley, Betty menyusul Banner dan pada akhirnya mereka bertemu kembali. Tanpa Banner duga, ternyata Betty berhasil menyimpan data-data milik Banner sebelum dihapus oleh ayahnya. Banner juga mengatakan kepada Betty bahwa Jenderal Ross menjadikannya target agar bisa dijadikan eksperimen untuk memperbanyak serum. Namun Banner memutuskan untuk pergi karena takut menjadi ancaman untuk Betty. Sementara itu di laboratorium, Blonsky pada akhirnya berhasil mendapat serum tersebut dengan dosis yang lebih rendah. Esok harinya saat Banner dan Betty berada di Culver University, pasukan Ross mendatanginya. Keadaan menjadi kacau saat pasukan itu memutuskan untuk memojokkan Banner. Dan saat Betty mencoba mencegah pasukan ayahnya, dia pun terluka. Banner yang melihat itu pada akhirnya berubah menjadi Hulk. Hulk menyerang pasukan tersebut, tetapi perlawanan yang mereka berikan berakhir sia-sia. Bahkan Blonsky dengan kekuatan barunya tidak bisa menjadi lawan yang seimbang. Jenderal Ross kemudian mengerahkan pasukan dengan senjata ultrasonik untuk membuat Hulk tersudut. Namun Hulk kembali turut menghancurkan senjata tersebut. Di sisi lain, Blonsky mencoba untuk menantang Hulk dan ya, dia berakhir sekarat. Serangan terakhir yang menggunakan helikopter hampir saja menewaskan Betty. Tapi Hulk menyelamatkannya. Berkat kejadian itu, Jenderal Ross menyadari jika Hulk tidak seperti yang militer Amerika katakan mengenainya. Hulk melarikan diri ke gua dengan turut serta membawa Betty. Sementara itu Blonsky yang sekarat mampu bertahan hidup berkat serum yang ada di dalam dirinya. Banner pun mengeluarkan flash disk yang menyimpan data-data dari dalam tubuhnya. Lalu sesegera mungkin mengirimkan data tersebut kepada Mr. Blue dan berharap agar dia bisa membantu Banner untuk sembuh. Kemudian terungkaplah sosok Mr. Blue ini. Ia adalah Dr. Samuel Stern, seorang ahli biologi.
Namun sayangnya, kerjasama antara Banner dan Dr. Stern diketahui oleh pihak militer Amerika. Setelah data terkirim, Banner serta Betty pergi ke New York City untuk menemuinya. Di dalam pertemuan mereka, Dr. Stern mengatakan jika dia telah menemukan penawar sementara. Mengingat Dr. Stern sendiri tidak tahu seberapa kuat pengaruh serum itu di dalam tubuh Banner. Dia juga mengatakan resiko kegagalan akan menyebabkan kematian bagi Banner, tapi Banner tetap menyetujuinya. Di tempat lain, para pasukan militer di bawah pimpinan Blonsky, yang mana dia sudah mulai berubah berkat serum itu. Dr. Stern kemudian melakukan proses penyembuhan kepada Banner, dengan syarat Banner harus berubah menjadi Hulk terlebih dahulu agar memudahkan serum penawar itu bekerja di dalam tubuhnya. Melihat perubahan Banner, Dr. Stern merasa takjub. Serum penawar itu bekerja hingga Banner kembali ke wujud manusianya. Banner juga berniat menghancurkan lab tersebut agar tidak ada lagi yang menjadi sepertinya. Di luar laboratorium, militer Amerika telah datang dan mengepung tempat itu. Blonsky berencana menangkap Banner dengan tangannya sendiri, tetapi seorang sniper berhasil menembakkan obat bius terlebih dulu kepada Banner. Hingga akhirnya Banner dapat ditangkap oleh pasukan itu. Setelah penangkapan, Blonsky yang masih berada di laboratorium mengancam dan memaksa Dr. Stern untuk menyuntikkan darah Banner ke dalam dirinya, dengan tujuan agar menjadi lebih kuat sehingga dia bisa menuntut balas kepada Hulk. Dr. Stern yang terancam pada akhirnya menyuntikkan darah itu kepada Blonsky dan berhasil mengubahnya menjadi monster hijau yang kita ketahui bernama Abomination. Abomination mengacaukan segalanya dan memaksa Jenderal Ross yang tengah bersama Banner dan Betty di dalam pesawat berputar balik. Mereka terkejut setelah mengetahui bahwa Abomination adalah Emil Blonsky. Ketika Abomination melakukan perlawanan, militer Amerika dibuatnya kewalahan mengingat kekuatannya melebihi kekuatan Hulk sendiri. Banner pun mengajukan dirinya untuk melawan Abomination, tetapi Betty melarangnya karena dia khawatir Banner tidak bisa berubah menjadi Hulk lagi. Setelah melalui perdebatan sengit, akhirnya Banner pun diizinkan oleh Ross untuk pergi. Banner dengan sengaja memilih untuk terjun langsung dari pesawat agar bisa memacu detak jantungnya. Percobaan itu berhasil, Banner pun kembali menjadi Hulk. Melihat siapa lawan yang datang, Abomination tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang Hulk. Pertarungan sengit di antara keduanya pun tidak bisa dihindari. Abomination dan Hulk saling serang. Berkat kekuatan Abomination yang melebihi Hulk, dia beberapa kali bisa membuat Hulk terdesak. Jenderal Ross memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Abomination, tapi berakhir dengan penyerangan Abomination kepada helikopternya hingga terhempas dan membuat Jenderal Ross serta Betty terjebak dalam keadaan selamat. Pertarungan pun berlanjut. Abomination kali ini berhasil mendesak Hulk. Di sisi lain, helikopter yang terjatuh tadi sudah hampir terbakar. Melihat itu, Hulk berhasil melepaskan dirinya dari Abomination dan menyelamatkan Jenderal Ross serta Betty. Abomination tidak tinggal diam, dia memukul jauh Hulk dan berniat untuk membunuh Jenderal Ross. Kemudian dengan kekuatan Hulk Smash, Hulk berhasil menjatuhkan Abomination dan membuatnya balik tidak berdaya. Ketika Hulk hendak menuntaskan perlawanan Abomination, Betty mencegahnya. Hulk melarikan diri setelah sebuah helikopter menyorotnya. Scene berlanjut beberapa hari setelah kekacauan itu. Bruce melanjutkan hidupnya di Bella-Coola, British Columbia. Di sana dia semakin menguasai teknik-teknik yoga dan membuatnya bisa mengontrol emosi agar tidak begitu mudah berubah menjadi Hulk. Jenderal Ross yang kini merasa kacau dan memilih untuk minum minuman keras didatangi oleh Tony Stark. Rupanya, Tony Stark berniat menghentikan program Super Soldier itu. Tony juga mengatakan keinginannya untuk membuat sebuah tim bernama Avenger. Dari detail-detail yang terdapat pada film The Incredible Hulk menunjukkan bahwa film ini sendiri berada di dalam satu timeline dengan film Marvel Comic Universe lainnya, yaitu Iron Man, yang dirilis pada tahun yang sama. Kemudian di film Avengers kita mengetahui bahwa Mark Ruffalo telah menggantikan Edward Norton sebagai Bruce Banner. Nah, itu dia sobat rangkuman cerita film The Incredible Hulk. Terima kasih untuk yang masih setia menonton dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.